Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan KD 3.1. Di pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya di bab 2, yaitu KD 3.2. Ibu harap kalian semua masih semangat terus untuk belajar walaupun masih di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dan selalu menggunakan protokol kesehatan ketika kalian sedang di luar rumah. Nah, ayo kita lanjutkan materi kita hari ini. Simak baik-baik ya. Pembahasan bab kali ini yaitu tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Fokus pembahasan ini yaitu melihat bagaimana globalisasi mempengaruhi bahkan memberikan perubahan sosial di tingkat komunitas atau masyarakat lokal. Sebelum kita lebih tahu tentang dampak-dampak globalisasi dalam perubahan masyarakat lokal, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi seringkali dikaitkan atau diidentikan dengan internasionalisasi, liberalisasi, westernisasi, dan deteritorialisasi. Internasionalisasi adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Sedangkan kalau liberalisasi adalah pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang atau valuta asing, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. Nah, dua hal ini lebih fokus terhadap bagaimana suatu negara menciptakan ruang terbuka untuk penanaman modal, perdagangan antar negara satu dengan negara lainnya. Nah, sedangkan westernisasi yaitu bagaimana ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Westernisasi ini lebih bagaimana masyarakat lokal menginput gaya hidup kebarat-baratan. Mereka mengikuti gaya hidup kebarat-baratan. Nah, itu disebut dengan westernisasi atau proses kebarat-baratan. Sedangkan kalau deteritorialisasi adalah perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat dan jarak berubah. Sedangkan kalau dalam kamus sosiologi sendiri, globalisasi diartikan sebagai keterkaitan atau ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Mulai dari perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Nah, kalau dalam pengertian sosiologi, globalisasi ini menciptakan bagaimana kita seperti sudah tidak ada batasan antar satu negara dengan negara yang lainnya. Kita dapat mengetahui, walaupun kita belum pernah ke negara tersebut, tapi kita seakan-akan seperti mengetahui karena ada alat teknologi canggih. Atau kita bisa dapat berkomunikasi dengan orang di sana yang jauh di negara sana dengan perbedaan waktu yang signifikan, tapi kita dapat berkomunikasi. Nah, itu adalah contoh dari globalisasi. Nah, lebih lanjutnya lagi ada ketergantungan antar bangsa. Di sini karena semakin meluas atau kita semakin terbuka, di sini semakin terbuka juga dalam pasar perdagangan, sehingga dalam satu dunia ini sudah tidak ada batasan lagi. Ruang, waktu, atau jarak itu seakan-akan sudah tidak menjadi hambatan untuk berkomunikasi atau untuk bekerja sama, karena didukung dengan perkembangan teknologi canggih. Selanjutnya, ada 4 karakteristik globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu yang tadi Ibu sebutkan. Seperti sudah tidak ada batasan lagi dalam satu negara dengan negara yang lainnya, sehingga kita lebih mudah untuk berkomunikasi, bahkan kita dapat berkunjung ke negara tersebut. Nah, itu adalah perubahan konsep ruang dan waktu.
Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Nah, tadi karena ada pasar terbuka, sehingga satu negara dengan negara yang lainnya bekerja sama dalam ekonomi, satu negara berinvestasi, negara tersebut akhirnya dapat penanaman modal sehingga dapat lebih berkembang dalam suatu produksi ekonomi, sehingga dua negara tersebut saling bekerja sama dan saling bergantung. Nah, itu adalah karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga yaitu peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Nah, karena teknologi semakin maju, akhirnya kita dapat mudah sekali mengetahui budaya di negeri lain. Kita dapat mengetahui dengan sangat mudah mencari informasi bagaimana budaya yang berkembang dalam negara tersebut. Karena kita sangat mudah untuk mencari informasi tersebut, akhirnya dapat bertukar budaya, dapat mempelajari antar budaya. Nah, di sini ada interaksi kultural di dalam globalisasi. Seperti contohnya, pada saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia itu gemar dengan Korean pop atau drama Korea. Nah, ini adalah bagaimana interaksi kultural, karena kita sangat mudah untuk mengetahui budaya di negara lain, sehingga dapat saling belajar tentang budaya yang berbeda antar negara. Nah, karakteristik yang keempat, meningkatnya masalah bersama dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Nah, ini karena kita sudah tidak ada batasan lagi, orang dengan sangat mudah keluar masuk antar negara, kita akhirnya mendapatkan masalah yang cenderung sama. Misalkan kalau dari segi ekonomi, ketika ada krisis moneter di dalam suatu negara adik kuasa, akhirnya mempengaruhi di negara yang lainnya. Nah, saat ini bahkan sedang kita rasakan, yaitu pandemi COVID-19. Nah, ini adalah salah satu masalah bersama akibat globalisasi, yang awalnya pandemi ini hanya ada di suatu negara, akhirnya menyebar ke seluruh negara, bahkan menjadi pandemik yang berbahaya. Nah, ini adalah contoh bagaimana mudahnya kita itu walaupun berjarak sangat jauh, tapi sangat dekat. Nah, itu yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, menurut Cohen dan Kennedy, mereka menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Nah, globalisasi ini akhirnya memunculkan ide pemahaman bahwa kita itu adalah satu, karena sudah tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Globalisasi ini sebenarnya bukan baru-baru ini saja terjadi. Sebenarnya globalisasi memiliki proses panjang, bahkan sudah terjadi ribuan tahun silam. Nah, dimulai dari tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi, di mana para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain, yaitu melalui jalan darat atau jalur sutra atau dari jalan laut. Nah, ini sudah terbentuk globalisasi, cikal bakal globalisasi, di mana negara lain akhirnya menuju ke negara lain untuk berdagang. Nah, itu sebenarnya sudah cikal bakal globalisasi. Selanjutnya ada fase di mana ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Nah, ini sudah mulai berkembang lagi bagaimana dominasi muslim di Asia dan Afrika. Nah, lalu masuk ke fase berikutnya yang ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Nah, ini masuk ke paternalisasi, di mana pada masa penjajahan bangsa Eropa ini mengeksplor negara lain untuk dieksplor atau dijajah. Nah, seperti kita waktu itu dijajah sama Belanda, Jepang. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk cikal bakal globalisasi juga. Nah, akhirnya berkembang industri, kebutuhan akan bahan baku, serta pasar juga munculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Nah, ini sudah mulai ada penanaman modal di negara asing. Nah, ini sudah globalisasi sekali. Nah, sampai akhirnya berakhir Perang Dingin, di mana pada saat itu yang dimenangkan Amerika Serikat dengan paham
kapitalisme atau liberal yang akhirnya memenangkan ideologi tersebut dan implikasinya negara-negara lain menggunakan pandangan tersebut. Nah, akhirnya negara-negara menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Didukung pula dengan berkembangnya teknologi canggih seperti komunikasi dan transportasi. Nah, akhirnya di sini mulai semakin berkembang globalisasi, di mana sekat-sekat antar negara mulai hilang. Bekerja sama antar negara, lalu ada keluar masuk budaya asing atau keluar masuk orang untuk berkunjung ke negara. Nah, ini adalah proses globalisasi. Merebaknya globalisasi memiliki faktor pendorong di dalamnya. Ada 3 faktor pendorong globalisasi. Yang pertama jelas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana teknologi canggih seperti komunikasi dan transportasi sangat mendukung perkembangannya globalisasi. Transportasi seperti pesawat dan kapal laut itu sangat memudahkan orang untuk mengirim barang atau berkunjung ke negara yang harus melalui laut. Nah, karena adanya kemudahan transportasi, itu semakin memudahkan orang untuk melakukan globalisasi. Nah, sekarang perkembangan internet ini semakin mendukung atau semakin mempercepat arus globalisasi. Dengan mudah dari tangan kita sudah bisa melihat dunia luar, mendapatkan informasi dari negara lain, bahkan dari tangan kita atau dari handphone, kita bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan uang karena ya sangat mudah menggunakan HP atau smartphone saat ini. Nah, kegiatan ini akhirnya mempercepat arus globalisasi. Nah, faktor yang kedua adalah dinamika perekonomian dunia. Terbukanya sistem ekonomi dunia, di mana semua negara dapat melakukan kerjasama, dapat melakukan penanaman modal di negara asing, sehingga semakin mempercepat produksi ekonominya. Nah, ini akhirnya juga berdampak ke faktor yang ketiga, yaitu mengglobalnya pasar uang, di mana semakin meluasnya kegiatan ekonomi antar negara karena didukung tadi sistem ekonomi yang terbuka, sehingga pengaruhnya yaitu pasar uang pun akhirnya mengglobal. Nah, ini akhirnya semakin persaingan pun semakin kuat, persaingan antar negara ini semakin kuat, akhirnya mereka juga saling bergantungnya semakin erat. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor pendorong globalisasi. Tadi adalah pengertian globalisasi, karakteristik globalisasi, dan faktor pendorong globalisasi. Sekarang kita masuk tentang teori-teori globalisasi oleh para tokoh sosiologi. Nah, tokoh ahli yang pertama yaitu Cochrane dan Payne. Cochrane dan Payne lebih fokus bagaimana ada 3 kelompok yang melihat globalisasi. Pembagian 3 kelompok ini berdasarkan yang pertama para globalis, yang kedua para tradisionalis, dan yang ketiga para transformalis. Nah, 3 kelompok ini memiliki pandangannya yang berbeda satu sama lainnya. Para globalis percaya bahwa globalisasi itu adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi yang konkret. Karena adanya arus globalisasi yang kuat ini, mereka percaya bahwa negara dan kebudayaan lokal itu akan hilang karena diterpa budaya dan ekonomi yang sama. Nah, sebaliknya, kalau para tradisionalis, mereka menganggap bahwa globalisasi itu hanya sebuah mitos. Mereka percaya dan mereka beranggap bahwa globalisasi itu sudah ada sejak bertahun-tahun silam. Mereka tuh percaya bahwa para globalis ini hanya membesar-besarkan globalisasi, padahal ini sudah terjadi di masa-masa yang lalu. Hanya saja globalisasi saat ini adalah globalisasi lanjutan. Nah, mereka tuh kayak merasa globalisasi ini tidak separah itu, tidak sehebat itu. Hanya saja para globalis membesar-besarkannya. Nah, lain lagi di pihak para transformalis. Nah, para transformalis ini berada di tengah-tengah antara globalis dan tradisionalis.
Para transformalis, mereka percaya bahwa ya, globalisasi itu ada, tapi tidak memiliki efek langsung. Hanya saja efeknya itu tidak langsung. Mereka percaya bahwa globalisasi adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Jadi mereka hanya di tengah-tengah antara para globalis dan para tradisionalis. Selanjutnya ada George Ritzer, di mana Ritzer ini membuat dua asumsi yang berkaitan dengan globalisasi. Asumsi Ritzer yang pertama yaitu menurut Ritzer, perkembangan awal komunikasi global yaitu berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. Nah, asumsi Ritzer yang kedua yaitu terbentuknya kesadaran global sebagai akhir globalisasi. Nah, kesadaran global itu artinya mereka sadar bahwa global atau dunia ini satu, karena sudah tidak lagi sekat-sekat atau pembatasan antar negara satu dengan negara yang lainnya. Tokoh yang ketiga yaitu Thomas Friedman. Nah, Thomas ini dia itu masuk ke paham teori neoliberalisme, di mana menurut Thomas, ya globalisasi itu sebenarnya menguntungkan, tetapi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk suatu negara dapat merasakan keuntungan dari globalisasi dan dapat mendapatkan kemakmuran dari globalisasi. Nah, si Thomas ini mengatakan bahwa pemerintah ini harus membuka swasta untuk menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tertuang dalam tulisannya dia di Golden State Jackets atau jaket ikat emas. Di situ ada 11 rules atau 11 peraturan bagaimana pemerintah harus melakukan 11 rules ini untuk dapat merasakan kemakmuran dari globalisasi. Nah, yang pertama ada membuat sektor swasta menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mempertahankan tingkat inflasi yang rendah dan stabilitas harga. Dan rules yang lainnya ini ada beberapa rules ini sebenarnya ya ada benarnya, tapi sulit untuk dilakukan di beberapa negara. Hanya beberapa negara yang maju yang dapat melakukan ini. Nah, ini adalah globalisasi menurut Thomas Friedman. Tokoh selanjutnya yaitu Roland Robertson. Nah, si Robertson ini termasuk ke pemahaman teori budaya dunia atau World Culture Theory. Nah, dia ini lebih fokus bagaimana budaya yang saling bertukar budaya yang terdapat dalam globalisasi. Nah, menurut Robertson ini, dalam pikiran tindakan, globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat yang tunggal. Namun, hal ini tidak berarti dunia menjadi seragam atau homogen. Globalisasi dunia diekspresikan melalui keberagaman antar wilayah atau benua. Nah, karena dia melihat globalisasi ini sebenarnya tidak memunculkan keseragaman, akhirnya muncul glokalisasi atau interaksi global tapi bersifat lokal yang tercermin dalam musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya. Jadi semacam akulturasi dan asimilasi karena adanya masuk budaya asing, akhirnya budaya lokal menginternalisasi budaya asing tersebut disematkan dalam budaya lokal. Nah, si Robertson ini menyebutnya dengan glokalisasi. Selanjutnya ada Thomas Mayer. Nah, si Mayer ini masuk ke dalam teori pemerintahan dunia atau World Polity System. Nah, berbeda dengan yang lainnya, si Mayer ini lebih fokus melihat tentang kebijakan yang dilakukan dalam pemerintahan suatu negara. Karena adanya globalisasi, sehingga sistem pemerintahannya itu seperti seragam antar negara dengan negara yang lainnya. Walaupun berbeda, tapi ada kemiripan dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu yang dilihat, yang menjadi fokus perhatian si Thomas Mayer. Nah, dia berkata bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan dan kebijakan. Walau negara-negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakan yang mirip karena dia fokusnya di pemerintahannya. Tokoh yang terakhir yaitu William Robinson. Nah, kalau si Robinson ini melihat tentang teori kapitalisme global atau Global Capitalism Theory. Menurut dia, globalisasi ini semakin memberikan ruang berkembangnya kapitalisme di dunia. Nah, disebutnya dengan
TCC atau Transnational Capitalist Class. Nah, menurut Robinson ini, dia melihat bahwa globalisasi karena sudah tidak ada sekat-sekat atau batasan-batasan, semakin mempermudah kapitalisme untuk menyebar. Contohnya seperti orang Jepang atau kapitalis Jepang itu nyaman untuk berinvestasi di Amerika Latin, bagaimana juga Amerika Utara dengan nyaman berinvestasi atau menanamkan modal mereka di Asia Tenggara. Nah, ini kan akhirnya merebak kapitalisme di seluruh dunia. Nah, selain itu perkembangan industri dan bisnis global juga menjadi pendorong merebaknya kapitalisme di dunia. Itu adalah teori menurut William Robinson. Materi kita hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang sudah Ibu paparkan dan apa yang sudah Ibu jelaskan mudah untuk kalian pahami. Jangan lupa untuk mencatat di buku catatan kalian agar memudahkan kalian untuk belajar. Juga jangan lupa memberikan feedback apakah kalian sudah paham atau belum, atau jika ada pertanyaan yang masih mengganjal, silahkan ditanyakan di kolom Google Classroom kalian. Insya Allah Ibu akan menjawab. Jadi, sampai di sini dulu. Kita berjumpa di kemudian hari. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.